Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat sekalian? Ketemu lagi sama saya Meriza dalam program Bincang-Bincang Tenan Inkubator Bisnis Rumah BUMN Cirebon. Nah, kali ini saya akan bahas sebuah produk yang dihasilkan dari bisnis yang luar biasa ya, jamur. Alhamdulillah, ini terakhir saya juga dapat insight ya ketika kita berbisnis dengan alam, jadi petani, ini bisa memberikan hasil yang luar biasa sebenarnya. Cuman selalu saya tekankan sahabat-sahabat, kalau petani nggak boleh lagi hanya jadi petani, tapi jadi petani pebisnis sebenarnya. Jadi bagaimana seorang petani itu memahami konsep-konsep bisnis dan menjalankan itu bisnis. Nah, sekarang saya bersama Mbak Sukmawati, Mbak alias Eka, owner dari Master Jamur. Oke, Mbak, kalau bicara bisnis kan orang tuh banyak pilihan sebenarnya, kuliner gitu. Ini juga ada jamur. Ini boleh aku buka nggak? Boleh ya. Ada yang bikin bisnis kuliner, kue dan semacamnya ya gitu. Tapi Mbak mengawali dengan jamur. Kenapa sih? Kenapa memilih bisnis jamur? Kita sambil makan loh. Oh iya, nggak apa-apa. Pertama, saya itu senang tumbuhan. Oke. Yang kedua, kita pengen punya tanaman, tumbuhan atau kebun, tapi nggak perlu lahan luas, menghasilkan uang. Dan saya sebagai ibu rumah tangga tetap bisa ngurusin anak, bisa ngantar anak pergi sekolah, usaha bisa jalan. Ya, ini yang paling praktis. Setelah saya menganalisa beberapa usaha yang lain. Bisnis yang lain. Iya. Oke, sama-sama. Jadi ada filosofinya bahwa ada sebuah keinginan mereka untuk berbisnis karena beliau passionnya dari pertanian. Teman dengan keterbatasan tempat, nggak jauh-jauh, tapi beliau milih yaitu yang praktis ada jamur. Ini sejak tahun berapa sih, Mbak? Kalau usaha budidaya jamurnya itu awalnya 2013. Jadi awalnya di belakang rumah dulu dengan lahan kecil 5 kali 8 meter. Dan ternyata setelah 1 tahun itu kebutuhan pasar itu bagus. Nambah ya? Iya, jadi akhirnya saya sama suami itu ada rezeki kita beli tanah agak ke pinggir Cirebon dan alhamdulillah sana kita bangun yang benar-benar kumbung jamur yang permanen pakai baja ringan gitu. Jadi buat berkepanjangan gitu ya. Jadi kurang lebih udah 10 tahun yang lalu ya? Iya. 10 tahun yang lalu. 10 tahun. Nah, kalau boleh tahu apa sih keunggulan jamur yang Mbak tawarkan dibanding yang lain? Karena yang lain juga punya bisnis yang jamur ya. Apa sih keunggulan yang Mbak tawarkan? Kalau pertama saya sekarang orang udah kesadaran kesehatannya tinggi, jadi jamur kita tuh organik. Yang pertama, terus yang kedua itu jamur tuh tiap hari dibutuhkan. Nah, terus yang ketiga itu kita memanfaatkan limbah, Pak. Jadi media tanamnya ini kita ngambil dari limbah gergajian kayu. Nah, itu tuh dibuang sama pemotongan kayu. Nah, nanti setelah udah jadi buat media tanam, kan dia usianya 3 bulan. Setelah selesai dipakai itu nanti jadi kompos dan itu dimanfaatkan sama petani. Jadi kita karung-karungin, nanti petani tinggal ambil. Jadi kalau disebar di lahan kayak misalnya kalau di daerah Kabupaten sama Kuningan tuh banyak yang nanam bolet ya, ubi kalau bolet bahasa Indonesianya. Itu nanti itunya gemuk-gemuk, Pak, bagus. Hasil daripada limbah jamur. Media tanam itu. Jadi selain itu masih sekali media tanam tuh 3 bulan. Per 3 bulan harus diganti. Jadi Mbak nggak ada masalah untuk dapatin medianya nggak masalah. Jadi ada penggergaji itu ya? Iya. Jadi dari limbah ke limbah lagi. Menarik. Dan ada lagi dibikin media cacing, Pak. Cacing apa? Cacing tanah itu. Nah, itu juga dipakai. Jadi kalau buat pakai media ini tuh cacingnya gendut. Nah, kalau ini jamur yang Mbak hasilkan ini kalau dibandingkan yang lain apa kok ukurannya atau apa sih? Kalau boleh tahu. Kalau jamur saya dibanding di petani jamur lain, punya saya lebih kering. Jadi dia nggak cepat busuk. Dia tahan 3 hari. Untuk 3 hari tahan ini? Iya. Di suhu ruang? Di suhu ruang. Suhu ruang ya. Oke. Terus kalau kita bikin olahan kayak semacam jamur crispy atau apa, itu sisa apa ya rendemannya ya kata orang tuh nggak banyak maksimal gitu jadi. Ini jadi bentuk olahannya ya? Iya. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mereka juga selain yang murni jamur seperti ini, beliau juga bikin olahan ya. Jamur crispy. Boleh aku bikin makan ya? Ini ya. Yang nggak terlalu suka asin, rasa ya. Nah, ini pengembangan ya? Iya. Selain ini apalagi pengembangannya? Kerupuk jamur, abon jamur, rendang jamur, banyak, Pak. Sudah diproduksi? Udah. Ini juga ada sejarahnya, Pak, bikin jamur ini. Gimana? Jadi gini,
kan kalau jamur tiap hari panen. Yep. Pas bulan puasa itu pasar itu pada tutup. Yep. Kita bingung mau dikemanain. Nah itu asal mulanya diolah, jadi ya? diolah, bikin olahan. Bisa buat teman makan ya. Gitu. Nah kalau teman-teman sahabat-sahabat lain pengen kepo ini produk ini di mana di sosial medianya? Oh kalau di sosial media di Shopee ada. Shopee aja. Iya. Alamatnya? Master Jamur atau gimana? Master Jamur Pak. Master Jamur ya. Oke, jadi sahabat-sahabat ingin dapatin jamur dari mereka bisa dapat di marketplace juga. Di IG-nya ada juga. Ada juga ya. Oke, baik. Mbak, sekarang Mbak kan jadi tenannya Rumah BUMN Cirebon. Iya. Udah berapa bulan di sini? Kira-kira apa aja yang udah didapat di sini? Alhamdulillah sih kayak kemarin tuh halalnya habis. Yep. Dapat info dari sini, terus haki ya, susah kan bikin haki itu ya, alhamdulillah Bandung yang ngasih info begini-begini, terus kayak ini IB gitu, dinas belum lembaga lain belum sibuk, di sini udah duluan bantu kita bikin IB-nya gitu, ya pokoknya alhamdulillah lah. Selain ilmunya pastinya ya. Iya. Soalnya memang ini poinnya adalah selain nambah ilmu pengetahuannya, tapi juga akses yang didapat. Gitu. Nah rencanamu ke depan apa nih Mbak? Bisnis ini jamur ini rencana ke depan? Saya pengen bikin kayak kemasan yang buat di yang kayak di warung-warung tuh Pak. Kecil, kemasan kecil. Iya, kemasan kecil tuh kayak cicikian gitu. Iya, betul. Sebetulnya kan di sini ada pasar Pleret, pasar kue itu Pak. Saya pengen masukin ke situ bal-balan gitu. Oke, ya. Saya doakan ya Mbak. Semoga ini bisa berkembang karena di Rumah BUMN Cirebon pasti punya komitmen untuk membesarkan bisnis para tenannya gitu. Oke, sukses terus ya Mbak ya. Amin, makasih Bapak. Sama-sama sekalian, itulah bincang-bincang saya dengan Mbak Eka, salah seorang tenan dari Rumah BUMN Cirebon. Beliau fokus di jamur, dan selain jamur mentah, beliau juga fokus di olahan gitu ya. Nah, kali ini saya tadi udah mencicip juga. Sahabat, inilah menunjukkan bahwa pentingnya ilmu dan keberadaan Rumah BUMN Cirebon bermanfaat buat masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.